皆さん、おはようございます。Oke, 皆さん、久しぶりですね. Jadi setelah sekian lama saya tidak mengupload video atau mengunggah video, jadi saya mohon maaf dulu bagi para teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan di kesempatan kali ini, Sensei akan kembali lagi membahas sebuah request dari teman kita yang meminta Sensei untuk ngebahas yang namanya dakedo sama kedo. Jadi dia masih bingung ya, intinya dia masih bingung kapan harus menggunakan dakedo dan kapan harus menggunakan kedo. Ya. Nah ini yang akan kita bahas, ini poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan atau masih punya rasa bingung ketika menggunakan dakedo sama kedo ini, bisa tongkrongin video ini atau tetap stay tune di channel ini sampai akhir ya, karena Sensei akan berusaha untuk menjelaskan dengan cara yang sesimpel mungkin yang akan membuat Anda untuk mudah mengerti. Harapannya seperti itu, mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan. Nah, kemudian sebelum Sensei melanjutkan untuk menjelaskan apa perbedaan atau kapan harus menggunakan dakedo dan kedo itu, perlu Sensei jelaskan sedikit di sini ya. Silakan lihat ke belakang dulu. Silakan lihat ke sini ya. Di sini itu ada dakedo. Ya. Dakedo ini sebutan lain dari dakedo ini, mungkin Anda juga sudah pernah dengar yang namanya dakeredomo dan dakedomo itu bisa dibilang artinya sama. Akan tetapi ini adalah bahasa halus atau lebih halus daripada dakedo ini. Ingat ya, kata dakeredomo sama dakedomo dengan dakedo itu artinya sama. Hanya saja yang di sini lebih halus daripada dakedo. Sampai sini paham ya? Kemudian nomor 2, di bawahnya itu ada kedo. Di bawahnya ada kedo ya. Kedo atau sebutan lainnya adalah keredomo. Keredomo. Nah, semua yang ada di sini ini artinya sama. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia itu artinya sama. Nah, apa artinya Sensei? Artinya itu adalah tetapi atau tapi. Jadi artinya di sini adalah tetapi atau tapi. Nah, intinya semua yang ada di sini ini artinya sama, yaitu tetapi. Nah, di sini yang penting adalah atau yang menjadi pertanyaan adalah kapan menggunakan dakedo dan kapan menggunakan kedo. Nah, itulah yang akan kita bahas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana. Oke? Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dakedo. Kapan kita bisa menggunakan dakedo? Bagaimana rumusnya ketika kita ingin menggunakan dakedo itu? Oke, kembali lagi lihat ke belakang saya ya. Ya, di sini sudah ada beberapa tulisan ya. Oke, saya akan jelaskan secara simpel dulu ya. Jadi, kapan kita bisa menggunakan dakedo? Ya, kapan kita bisa menggunakan dakedo ini? Dakedo ini, di depan dakedo ini biasanya ada kata sifat na, ya, kata sifat na. Mungkin bagi kalian yang sudah belajar bahasa Jepang sampai bab 8, mungkin sudah tahu apa itu kata sifat na ya. Bagi yang belum, tolong pelajari dulu itu. Nah, kemudian itu ada kata benda, ya. Ada 1, ada 2, kata benda dan ada 3 di sini. Nah, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini adalah bentuk endes. Nah, ini endes. Nah, ini mungkin bagi kalian yang belum sampai ke bab 26, ini tidak akan tahu apa itu endes. Ya. Jadi yang belum tahu silakan pelajari dulu bab 26 yang belajar tentang endes. Nah, ini endes. Misalkan contohnya nanti ada di sini ya. Ini contohnya ikundes, itandes, atau ikitain des. Ketika di depannya adalah bentuk endes, nah gimana caranya merubah? Cukup hilangkan desnya saja. Hilangkan desnya.
plus dakedo. Misalkan ya, contohnya misalkan ikun dakedo, terus itan dakedo, terus ikitain dakedo. Oke, contohnya seperti itu. Dan sensei akan membuat, jadi contohnya seperti itu ya. Jadi sensei jelaskan sekali lagi. Kapan kita bisa menggunakan dakedo? Dakedo ini bisa digunakan apabila di depannya itu adalah kata sifat na, atau kata benda, atau bentuk endes. Bentuk endes di bab 26. Ya, ketika dia endes, hilangkan desnya ditambahkan dakedo. Tinggal ditambahkan dakedo saja. Oke. Nah, kemudian saya akan memberikan beberapa contoh kalimat ya, akan memberikan contoh kalimat. Jadi langsung saja kita buat kalimat. Oke, langsung saja kita membuat contoh kalimat ya. Kita belajar membuat contoh kalimat dengan pola dakedo ini. Jadi yang pertama, saya akan menggunakan kata sifat na. Apabila di depan dakedo ini adalah kata sifat na. Dan kata sifat yang akan saya gunakan adalah suki, yang artinya suka. Ya, oke, langsung saja kita coba membuat sebuah kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Nihon no ramen ga suki dakedo nedan ga takai desu. Nihon no ramen ga suki ne. Ini ya. Suki dakedo. Suki ne. Ini kan kata sifat na ya. Suki dakedo nedan ga takai desu. Jadi artinya saya suka ramen Jepang, tetapi harganya mahal. Bisa dipahami ya. Jadi salah satu penggunaan dari dakedo ini adalah apabila di depan dakedo ini adalah kata sifat na. Oke, dan monachiku, kita akan lanjut membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata benda ya, kata benda. Jadi kata benda yang akan kita gunakan kali ini adalah hong. Hong yang artinya buku. Buku ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kore wa nihongo no hong dakedo. Nah, dakedo ya. Nihongo no hong dakedo eigo ga oi desu. Oke, saya akan ulangi. Kore wa nihongo no hong dakedo eigo ga oi desu. Ini adalah buku bahasa Jepang, tetapi bahasa Inggrisnya banyak. Nah, mungkin agak sedikit aneh ya, padahal dia itu adalah buku bahasa Jepang, tetapi mungkin di dalamnya setelah dibuka itu bahasa Inggrisnya banyak. Aneh ya. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah penggunaan dakedo-nya ya. Nah, itulah contoh ketika di depan dakedo ini adalah kata benda ya. Mudah-mudahan sini juga bisa dipahami ya. Oke. Oke, kemudian kita akan membuat contoh kalimat ketika di depan dakedo ini adalah bentuk endes. Bentuk endes yang ada di bab 26. Oke, kembali lagi lihat ke sini. Lihat ke sini ya. Yang pertama, kemudian kita akan ngebahas atau membuat kalimat dengan menggunakan endes. Ya. Contoh kalimat yang akan kita gunakan adalah ikimasu. Ikimasu yang artinya pergi, ikimasu ya. Nah, ikimasu ini kalau kita rubah ke bentuk endes, dia akan menjadi bentuk kamus ditambahkan endes, yaitu ikun desu. Ikun desu. Nah, ketika ingin menggunakan dakedo ini, desnya dihilangkan. Desnya dihilangkan, langsung tambahkan dakedo, ikun dakedo. Ya, ikun dakedo. Nah, di sini juga banyak nanti mungkin bagi teman-teman yang sudah mempelajari endes, mungkin sudah tahu ya. Jadi banyak sekali di situ ada bentuk lampau, bentuk bentuk naik dan segala macam bisa diendeskan ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Tokyo ni ikun dakedo. Kore ne. Tokyo ni ikun dakedo aite ga inai. Tokyo ni ikun dakedo aite ga inai. Saya akan pergi ke Tokyo, tetapi nggak ada teman. IT itu bisa dibilang teman ya. Jadi nggak ada teman.
atau nggak ada yang menemani. Aite ga inai. Jadi mungkin dia merasa samisi atau kesepian atau takut mungkin ya karena pergi sendiri, itu bisa menggunakan konteks atau pola kalimat seperti ini. Tokyo ni ikun da kedo, Tokyo ni ikun da kedo, aite ga inai. Samisi ne, samisi ne. Oke, itulah tadi penjelasan Sensei tentang bagaimana atau kapan kita bisa menggunakan dakedo, ya, dakedo. Di sini perlu Sensei tekankan lagi bagi kalian yang belum memahami endes. Nah, ini endes, bentuk endes itu silakan pelajari bab 26 pada Minano Nihongo 2 ya, silakan ya. Tetapi bagi kalian yang sudah, ya oke lah. Kita lanjut saja ke kapan kita bisa menggunakan kedo. Kapan kita bisa menggunakan kedo. Nah, kembali lagi ke belakang Sensei ya. Kembali lagi, lihat ke belakang sini. Lihat ke belakang sini ya, lihat ke belakang sini. Nah, kapan kita bisa menggunakan kedo? Itu biasanya di depan kedo itu harus kata sifat i. Kata sifat i ya. Di depan kedo itu harus kata sifat i. Contoh kata sifat i itu adalah oishi, takai. Tetapi pengecualian ya, pengecualian itu ada kire, yume, sama kirai, yume, terus kirei, terus kirai. Pengecualian ya, ini memang sih di akhir ada i-nya, tetapi dia tidak masuk ke grup kata sifat i ya. Tolong mengerti dengan 3 kata ini, kirai, yume, sama kirei ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian selain kata sifat i, biasanya yang ada di depan daripada kedo ini adalah kata kerja bentuk biasa. Kata kerja bentuk biasa. Contohnya apa? Bentuk kamus, bentuk ta, bentuk nai, dan bentuk kata. Contohnya iku, ita, ikanai, terus ikanakata. Nah, ini langsung saja ditambahkan kedo. Iku kedo, ita kedo, ikanai kedo, atau ikanakata kedo. Nah, seperti itu ya. Terus kalau ini oishi, oishi kedo, takai kedo, atau amai kedo. Nah, seperti itu ya. Langsung saja ditambahkan kedo, kedo, kedo. Jadi nggak terlalu susah kalau ini ya. Oke, Sensei akan mencoba membuat sebuah kalimat ya. Sensei sengaja nggak tulis, nanti Sensei tulis di sini saja ya. Tulis di sini, lihat di sini. Nah, kono pan wa oishii kedo takai desu. Ya, kono pan wa oishii kedo takai desu. Untuk contoh yang kedua, watashi wa party ni ikanai kedo anata wa iku. Watashi wa party ni ikanai kedo anata wa iku. Jadi ini artinya adalah saya tidak pergi ke pesta, apakah kamu pergi? Nah, seperti itu. Terus misalkan dia itu ita. Kino eki ni ita kedo anata ga imasen deshita. Jadi kemarin saya telah pergi ke stasiun, tapi kamu nggak ada gitu. Oke, teman Ajigo, itulah tadi penjelasan Sensei mengenai dakedo dan kedo. Mudah-mudahan dengan jawaban atau penjelasan Sensei yang tadi, bagi kalian yang masih bingung kapan menggunakan dakedo, kapan menggunakan kedo, mudah-mudahan sudah bisa atau sudah mengerti kapan harus menggunakan dakedo dan kapan harus menggunakan kedo. Oke, harapan Sensei seperti itu. Jadi kalau kalian sudah mengerti satu permintaan Sensei, tolong tulis di kolom komentar contoh kalimat yang menggunakan dakedo atau kedo ya. Saya tunggu ya. Nah, berikutnya di sini Sensei ingin minta maaf sedikit bagi kalian atau teman-teman yang request ke Sensei untuk ngebahas hal ini, hal itu. Jadi mohon bersabar dulu. Jadi mohon maaf agak low respon ya, karena akhir-akhir ini Sensei sangat sibuk sekali. Sekarang Sensei sudah ngajar di 3 tempat ya. 3 tempat, itu ada LPK ini, LPK itu, dan LPK itu. Dan lagi satu, Sensei juga ngajar yang namanya online ya. Sensei juga buka online kelas yang akan memandu teman-teman untuk belajar bahasa Jepang. Nah, itu sangat padat sekali jadwalnya, jadi mohon dimengerti, mohon dimaklumi juga ya atas kesibukan ini. Jadi agak sedikit bikin videonya agak sedikit terlambat gitu. Tapi Sensei janji akan membuat video sesuai request Anda satu persatu. Tapi tolong bersabar. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga supportnya selama ini, dan
mohon support terus channel ini. Terima kasih dan bye-bye.